Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Heri Kiswanto 16 dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan video-video tutorial yang saya upload di channel ini. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang satu permasalahan yang cukup banyak dibahas pada saat ini, yaitu tidak bisa melakukan verifikasi ijazah secara online di situs sipil dan juga di situs GTK. Dan ini terutama buat teman-teman yang sedang mencoba mengikuti program P3K. Nah teman-teman, kebanyakan teman-teman yang mengikuti program P3K ketika login di GTK, waktu proses perpal ijazah, ternyata ijazah tersebut tidak ditemukan. Sehingga banyak yang gagal paham bahwa karena ijazah tidak ditemukan, waktu perpal ijazah, beranggapan bahwa sekolah atau universitas tempat teman-teman pernah menjalani perkuliahan tidak mengurus data dengan baik. Nah, sebenarnya bukan itu masalahnya teman-teman, tapi kalau kita melihat di servernya ijazah.kemdikbud.go.id atau di sipil ini, sistem verifikasi ijazah secara elektronik, di sana dijelaskan bahwa pendataan PD Dikti secara resmi dilakukan mulai pada tahun 2002 atau 2003. Bagi lulusan di bawah tahun tersebut, apabila tidak ditemukan di sipil, silakan hubungi perguruan tinggi masing-masing. Nah, artinya apa teman-teman? Jika data teman-teman tidak ditemukan di sipil ataupun di perpal ijazah melalui GTK, itu karena pendataan predikti baru dilakukan pada tahun 2002-2003. Nah, teman-teman yang lulus atau tamat di bawah tahun 2002-2003 itu dipastikan tidak dapat melakukan perpal ijazah. Hal ini juga ditegaskan oleh Kemenristek Dikti dengan surat edaran yang mereka terbitkan pada tahun 2017 yang lalu tentang periode awal pelaporan PD Dikti. Ya, di sini ditujukan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri, koordinator Kopertis, pemimpin perguruan tinggi di lingkungan kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian, kemudian pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman, saya melihat langsung ke poin ini. Pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi berlaku untuk program studi umum di perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta pada Kemenristek dan pendidikan tinggi Kemenristek Dikti mulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2003-2004. Artinya, mahasiswa yang tamat di bawah tahun 2003-2004 itu tidak masuk dalam data Kemenristek Dikti. Kemudian, yang bagian B ini, program studi dan perguruan tinggi pembinaan Kementerian Agama dimulai bagi mahasiswa tahun ajaran 2009-2010. Nah, buat teman-teman yang guru-guru agama, entahkah guru agama Kristen, guru agama Katolik, guru agama Islam, yang sekolahnya di bawah pembinaan Kementerian Agama, itu datanya masuk secara online itu pada tahun 2009-2010. Artinya, di bawah 2009-2010, maka data teman-teman atau guru itu tidak dapat ditemukan di pangkalan data, apalagi di sipil, maka tidak bisa melakukan perpal ijazah karena di bawah pembinaan Kemenak itu baru dimulai pada tahun 2009-2010 dan seterusnya. Saya fokus hanya pada dua poin ini aja teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Dan solusinya gimana? Dijelaskan di sini untuk data mahasiswa program studi dan perguruan tinggi Kementerian Agama di bawah tahun ajaran 2009-2010, maka proses verifikasi cukup dilakukan di perguruan tinggi agama masing-masing atau Kopertis wilayah setempat jika berasal dari perguruan tinggi agama swasta. Nah ini dia, karena kebetulan saya salah seorang dosen di salah satu sekolah tinggi, maka ada banyak alumni-alumni di sekolah tinggi kami ini yang kesulitan melakukan perpal ijazah. Nah sekarang saya mau tunjukkan caranya bagaimana untuk melakukan verifikasi ijazah secara elektronik. Kalau teman-teman mencari di sini STT tempat saya mengajar, Sekolah Tinggi Teologi Katulistiwa ini ada beberapa program studi kita. Kalau kita masukin nomor ijazah, kemudian masukkan angka pengaman dan seterusnya, nanti ketika kita melakukan verifikasi buat alumni di sekolah tinggi ini yang tamat di bawah tahun 2009, maka dipastikan datanya tidak akan ditemukan. Nah, kalau di sini tidak ditemukan data, maka secara otomatis juga di GTK ini tidak akan dapat melakukan perpal ijazah. Karena apa?
Karena dari server GTK ini mengambil data dari sipil ini. Dan dari situs ijazah kemdikbud.go.id ini mengambil data dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikerjakan oleh operator sekolah tinggi ataupun universitas masing-masing. Karena tugas operator adalah mengirim informasi tentang mahasiswa mulai dari mahasiswa tersebut masuk sampai mahasiswa tersebut tamat. Semua aktivitas perkuliahan sampai nomor ijazah itu dikerjakan oleh operator PD Dikti di sekolah tinggi ataupun di universitas masing-masing, dan secara otomatis data tersebut akan terupload ke situs sipil ini. Sehingga kalau dia memiliki nomor ijazah dan program studinya dimasukkan dengan benar dan nama sekolahnya juga dimasukkan dengan benar, maka ketika proses verifikasi datanya akan ditemukan. Tapi kalau sekali lagi di bawah tahun 2009 yang secara khusus di Kementerian Agama, itu pasti tidak akan ditemukan datanya. Nah, caranya gimana teman-teman? Saya meminjam salah satu akun GTK, salah satu alumni kami. Di sini saya login di info.gtk.kemdikbud.go.id. Saya login menggunakan SSO. Nah, sekarang kita berada di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kita akan login menggunakan SSO. Klik di sini. Nah, untuk akun ini teman-teman silakan, kalau saya tidak salah, hubungi operator Dapodik masing-masing ya. Nanti operator Dapodik akan membuatkan akun buat teman-teman guru, dan akun tersebut melalui username dan password dapat teman-teman gunakan untuk login ke sso.datadik.kemdikbud.go.id ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dashboard Dapodiknya. Nah, kita klik di biodata, kemudian kita scroll ke paling bawah di sini, kita klik di sini buka info GTK. Nanti akan muncul pop-up perpal ijazah. Nah, ini dia teman-teman, ada pop-up perpal ijazah yang ditampilkan, dijelaskan di sini. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K, pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah pada link berikut. Nah, ini nanti untuk perpal ijazahnya. Perhatikan teman-teman, ada catatan bahwa perpal ijazah ini wajib dilakukan oleh guru bersangkutan. Jadi bukan oleh operator sekolah, tapi oleh guru bersangkutan. Nah, kita akan perpal ijazah di sini. Klik di sini untuk perpal ijazah. Nah, sekarang kita berada di halaman perpal ijazah dari GTK ini ya teman-teman. Perhatikan di sini ada pilih perguruan tinggi. Kita katakanlah di sini sebagai contoh STT Katulistiwa. Nah, ini dia Sekolah Tinggi Teologi Katulistiwa Sintang. Klik di sini, kemudian pilih prodinya, Prodi Pendidikan Agama Kristen pokoknya. Misalnya NIM 0308999, NIM waktu menjadi mahasiswa. Kita cek. Nah, perhatikan di sini data tidak ditemukan ya teman-teman. Data tidak ditemukan karena apa? Karena alumni ini tamat di bawah tahun 2009, di mana di bawah 2009 itu datanya belum dikirim secara online seperti surat edaran yang saya tampilkan dalam format PDF tadi. Oleh sebab itu, ada solusi yang dapat teman-teman lakukan. Silakan unggah manual dokumen melalui tautan berikut. Nah, di sini ada tombol merah kecil, teman-teman. Teman-teman harus menyiapkan file ijazah dalam format PDF tidak lebih dari 1 MB. Ya, teman-teman siapkan file ijazah tidak lebih dari 1 MB. Lalu kita klik di unggah dokumen ini dan pilih dokumen teman-teman. Di sini kita akan mencari ijazahnya. Anggap saja ini sudah ada ijazahnya. Lalu kita klik di open ya teman-teman. Klik di open, kemudian klik simpan. Nanti ijazahnya akan tersimpan di sini. Nah, itulah solusinya teman-teman. Buat teman-teman yang tidak bisa melakukan perpal ijazah, teman-teman bisa mengirim ijazah teman-teman secara manual melalui tombol unggah dokumen ini. Nah, mudah sekali kan teman-teman? Artinya apa teman-teman? Teman-teman tetap bisa mengikuti program P3K walaupun ijazahnya tidak bisa diperpal secara online. Yaitu dengan cara teman-teman mengunggah dokumen ijazah teman-teman ke situs GTK ini. Nah, itu tadi dia teman-teman solusi
buat teman-teman yang ijazahnya tidak bisa diperpal, teman-teman bisa mengirim ijazah dengan klik tombol unggah dokumen ini secara manual ke situs GTK teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa klik tombol like, dan satu lagi teman-teman, jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan salam.